Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman tunai pinjaman personal atau KTA BCA hanya dari HP saja secara online tanpa aplikasi BCA Mobile atau MBCA. Nah, caranya seperti apa? Kita akan memanfaatkan sebuah website yang mana di website tersebut bisa menyediakan bantuan-bantuan untuk informasi seperti KTA, pinjaman, atau mungkin seperti pengajuan kartu kredit. Teman-teman bisa ketik aja di cermati spasi KTA spasi BCA. Ya, kemudian teman-teman agak scroll ke bawah karena di atas-atas ini banyak iklannya. Nah, ini nih, teman-teman bisa pilih yang KTA BCA bandingkan dan ajukan online sekarang juga. Tinggal klik aja di sini. Nah, teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini. Saya akan bahas mulai dari atas ya. Di sini ada semacam simulasi. Simulasi ini teman-teman ada pilihan pinjaman 100 juta selama 12 bulan. Teman-teman bisa ganti ya. Bisa ganti di sini mau 100 juta atau mungkin berapa, teman-teman bisa tulis nominalnya. Nah, sekarang di sini bulannya juga bisa milih sampai di 72 bulan. Tapi kayaknya agak berat ya. Kalian mungkin 12 bulan aja. Lalu teman-teman bisa pilih ganti seperti ini ya. Nah, ini akan menghitung skema simulasinya. Di sini akan terlihat juga bunga per bulannya yaitu sebesar 1%. Kemudian cicilan per bulannya langsung kelihatan sebesar 9 juta. Teman-teman bisa lihat detailnya ya. Ada informasi, rincian biaya, syarat dan dokumen, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau butuh informasi apapun tentang KTA BCA, nah di sini teman-teman ada pilihan ya jenis KTA, kemudian ada informasi kegunaan KTA BCA itu apa. Jadi selama ini yang pinjaman BCA personal itu masuknya ke KTA BCA yaitu kredit tanpa agunan. Sekarang kita akan lihat detail dulu, akan saya jelaskan satu persatu apa sih sebenarnya KTA BCA dan gimana caranya untuk melakukan pinjaman uang atau pinjam uang tunai dari Bank BCA yang tentunya jauh lebih aman dibandingkan aplikasi pinjaman online atau pinjol. Di cermati sini kalian bisa ingat ya, ini fitur utamanya, platform pinjaman hingga 100 juta, tenor pinjaman hingga 36 bulan, proses cepat, bunga rendah 1% dengan angsuran ringan. Suku bunga 1%, jumlah pinjaman itu kalau misalnya 5 juta sampai 100 juta 1%. Nah, di sini ada 1,03%, 5 juta sampai 100 juta. Jika lama pinjaman itu 2 tahun atau 24 bulan. Jadi beda ya teman-teman ya, bunganya antara tenornya dengan 2 tahun atau 1 tahun. Ya, memang gitu. Semakin lama tenor yang kalian pilih, akan semakin besar bunga yang kalian dapatkan. Ini ada sekilas ulasan mengenai BCA personal, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan customer, di mana pembayarannya dapat diangsur per bulan dengan tenor yang disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan bayar customer. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalian nggak bisa semena-mena mendapatkan pinjaman 100 juta, enggak ya. Tapi kan dinilai penghasilan kalian, beban kalian per bulan berapa, apakah sanggup nggak bayar cicilan sebesar 9 juta ini. Nah, kalau nggak sanggup, saya rasa nggak bakal diterima. Jadi pastikan, anggap aja kalau kalian pengen diterima secara 100%, anggap aja cicilan ini adalah 10% pendapatan kalian tiap bulannya. Jadi dengan kata lain, kalau kalian pengen pasti di-approve, kalian harus memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan cicilan tiap bulannya. Ini mungkin buat jadi bahan pertimbangan kalian semua. Jadi prosesnya cepat dan mudah. Dana yang bisa dipinjam juga mulai dari 5 juta hingga 100 juta. Tentunya peminjaman tanpa menggunakan jaminan, tenor 1 hingga 3 tahun. Memiliki suku bunga yang tetap flat, tidak berubah-ubah. Karena mungkin maksudnya kalau suku bunga naik akan naik. Nah, ini enggak, ini flat ya teman-teman. Katakanlah misal ada krisis. Kalau krisis kan suku bunga langsung naik ya. Dan cicilan yang mengikuti suku bunga itu akan naik dengan drastis. Kalau ada istilah flat dan tetap seperti ini, enak, kalian aman dan bunganya terkunci yaitu 1%. Nah, melalui KTA BCA ini, Anda akan mendapatkan perlindungan asuransi untuk pinjaman yang dimiliki. Jadi kalau amit-amit mungkin meninggal dunia atau kecelakaan atau apapun, akan ada asuransi yang menanggung hutang-hutang kalian tersebut. Biasanya ini umum ya, untuk di beberapa pinjaman-pinjaman seperti ini, asuransi itu umum, makanya akan ada biaya-biaya yang mungkin jauh lebih tinggi ke depannya. Ya, namanya pinjaman, ada bunga, dan tentunya harus ada denda yang akan kalian terima jika kalian telat. Belum memenuhi syarat, di sini ada rincian biaya ya teman-teman. Ada beberapa biaya, yaitu biaya provisi 1%, jumlah pinjamannya setujui atau minimal 100.000, tidak ada biaya administrasi, biaya pelunasan dipercepat, pelunasan lebih awal dari lock in periode 6 bulan dikenakan penalti 200.000. Jadi kalau kalian misal sisa kurang dari 3 bulan,
kalian mau lunasi cepat, nah kalian kena biaya 200.000. Kemudian kalau kalian telat bayar, per hari itu dendanya adalah 0,28% per hari dari cicilan tertunggak. Maksudnya bagaimana? Kalian nunggak cicilan 1 juta, ya kalian kalikan aja 0,28% kali cicilannya itu sudah berapa. Nah ini ada biaya asuransi yang saya sebutkan tadi ya. Di sini ada premi asuransi jiwa 1 tahun 0,36%, 2 tahun 0,6%, 3 tahun 1%. Ini akan menambahkan bunga, jadi ya sama aja kayak bunga kalian nggak 1% lagi ya, tapi ditambah seperti ini. Lalu ada biaya materai yang tentunya sekarang bukan 6.000 lagi ya, tapi sudah 10.000 ke atas. Dan ini sesuai ketentuan yang lainnya. Nah sekarang di sini kita akan ajukan sekarang aja. Kita diminta untuk mengisi beberapa form. Provinsi di mana Anda tinggal, misal di DKI Jakarta. Kemudian di mana? Di Jakarta Barat. Nah kemudian kalian di sini mengisi nih. Pegawai swasta, wira swasta, profesional, ibu rumah tangga, pegawai negeri, TNI, atau Polri. Paling gampang, paling cepat adalah pegawai swasta. Ya, kemudian penghasilan kalau bisa kalian isi lebih dari UMR. Ya memang sih ada syarat minimum di bawah UMR pun masih bisa. Tapi di sini kalian usahakan minimal UMR aja ya, seperti ini. Lalu kemudian kalian tinggal klik selanjutnya. Apakah gaji Anda ditransfer melalui bank? Nah, kalau iya, kalian jawab iya. Kalau enggak, ya enggak. Nah, ini akan mempermudah jika gaji kalian melalui BCA ya. Kalau enggak, akan dipersulit. Nah, ini akan mulai BCA. Dan di sini apakah Anda memiliki kartu NPWP? Jawabannya iya. Terus kemudian berapa jumlah kartu kredit yang Anda miliki? Pilih aja di sini 1. Terus kemudian di sini pilih aja BCA lagi. Lalu di sini limit penggunaan kartu kredit Anda itu berapa? Ini misal mungkin 10 juta. Oke, selanjutnya kemudian di sini tahun berapa Anda menerima kartu kredit. Jadi kalau kalian pilih kartu kredit memang agak panjang seperti ini ya. Kalian bisa pilih di sini sesuai dengan kalian terima. Selanjutnya di sini kalian pilih berapa? Kalian usahakan ya pilih aja cuman mungkin 5 juta lah ya. Lalu kalian klik selanjutnya, lalu kalian pilih tenor 12 bulan atau mungkin terserah kalian. Tinggal isi sesuai KTP, email, nomor handphone, dan kode kupon. Kalian lihat hasil, kalian langsung submit aja. Nah, saya akan jelaskan Cermati ini apa sih sebenarnya. Cermati ini merupakan sebuah website di mana di dalamnya itu kalian bisa mengajukan kartu kredit. Kalian bisa mengajukan KTA dari bank manapun. Jadi akan dibantu dari tim Cermati ini untuk menghubungkan kalian dengan sales-sales atau marketing dari bank-bank yang ada. Dalam kasus ini, Bank BCA. Informasi nanti kalian itu akan lebih enak bisa berkomunikasi dengan marketing BCA. Saya nggak tahu ya, tepatnya itu memang marketing BCA-nya ataukah tim dari Cermati ini. Tapi yang jelas kita dipermudah dari website ini, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat menu yang ada di sini ya, ini ada pinjaman, KTA, multiguna, mobil baru, kredit, kartu kredit, dan lain sebagainya. Ini kalian bisa cek di sini. Bagian kartu kredit itu misal kalian pilih semua seperti ini. Ada banyak pilihan contoh iuran tahunan seperti ini. Nah, kalian bisa mengajukan kartu kredit kalian dari sini. Tinggal klik ajukan saja di sini. Tinggal mengisi form. Kalian tinggal menunggu. Pasti nggak bakal lama akan ada sales-sales yang menghubungi untuk menawarkan kartu kreditnya. Nah, apa sih kelebihan jika kita dihubungi dari sales atau tim marketing dari Cermati atau bank tersebut? Enaknya adalah kalian tidak perlu capek-capek, tidak perlu susah-susah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diminta. Kadang kalau misalnya tidak punya slip gaji, tidak punya apa ya, kayak semacam dokumen-dokumen penting, kalian akan dibantu oleh beliau. Tinggal kalian tanda tangan dari surat pernyataan bahwa kalian mengajukan kartu kredit atau mungkin KTA seperti ini, ya. Contoh di sini saya akan pilih pinjaman lalu kredit tanpa anggunan. Di sini ada banyak banget pilihannya teman-teman. Contoh misal 5 juta seperti ini ya. Lalu di sini silakan pinjam, ini saya pilih yang 12 bulan, saya akan cari. Ada banyak banget dari Oke Bank, terus kemudian Standard Chartered, kemudian di sini ada Permata, kemudian ada Tunaiku Bank Amar, kemudian ada Mayapada, ada DBS dan lain sebagainya dengan bunga masing-masing yang tertera. Oke ya, clear ya. Jadi ini merupakan website yang ditujukan untuk mencari daftar-daftar pinjaman yang available untuk bisa kalian ajukan. Satu lagi syarat yang mungkin kalian akan berat di KTA ini adalah kalian harus memiliki kartu kredit untuk bisa mendapatkan pengajuan atau persetujuan pinjaman. Kalau nggak punya bagaimana? Ajukan saja. Siapa tahu kalian akan dibantu oleh tim marketing atau salesnya. Saya tidak bisa cerita lebih banyak, saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Ajukan saja dan nanti kalian akan menerima
saran dan bantuan dari tim marketing tersebut. Intinya kalian di sini adalah mencari kontak dari tim marketing mereka agar kalian bisa tahu bagaimana cara mudahnya untuk bisa mengajukan. Syaratnya bagaimanalah, nanti bagaimanalah. Karena ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Salesnya dapat nasabah, kalian dapat orang yang bantu untuk bisa mendapatkan pinjaman dari sana. Sekali lagi saya ingatkan, ini pinjaman ya, bukan uang gratis. Ada resiko jika kalian tidak bayar, ada bunga yang harus kalian tanggung tiap bulannya. Dan jika ada opsi di mana kalian bisa pinjam ke keluarga atau teman kalian, saya sarankan kalian jangan ambil KTA. Kalian ambil pinjaman ke teman aja yang tanpa bunga tentunya, tanpa ada denda jika kalian telat, dan jauh lebih aman dibandingkan melakukan pinjaman online di bank-bank seperti ini. Ingat ya, di sini kalian tidak dimintain KTP dan lain sebagainya kok. Jadi data kalian aman. Nanti ketika proses pengajuan di bank baru kalian menyertakan KTP, rekening dan lain sebagainya. Kalian nanti akan dikontak sales atau tim marketingnya, dan cermati ini bukan merupakan website abal-abal dan memang sudah mempunyai nama yang besar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.